Gaji anggota DPR 3 juta per hari jadi isu hangat hari ini. Hal itu terungkap setelah TB Hasanuddin dari Partai PDIP yang juga merupakan anggota Komisi 1 dari Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan bahwa anggota DPR itu bisa mendapatkan penghasilan rata-rata sampai 100 juta per bulan atau maksimalnya 100 juta per bulan. Jadi kalau dihitung per harinya bisa 3 juta. Apakah itu benar? Kita akan bahas itu di Unthinkable. Pikirkan apa yang belum pernah terpikirkan. Sebenarnya, gaji anggota DPR nggak sampai 100 juta. Berdasarkan data, gaji maksimal atau penghasilan maksimal anggota DPR itu sekarang 50-54 juta. Kenapa bisa sampai 50-54 juta? Karena tunjangan-tunjangan dan lain-lain itu. Nah, kenapa TB Hasanuddin dari fraksi PDIP mengatakan penghasilan DPR RI bisa mencapai 100 juta per anggota? Karena baru-baru ini pemerintah mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengucurkan dana sebesar 50 juta tunjangan tambahan untuk anggota DPR karena ada banyak atau ada beberapa anggota DPR yang belum memiliki rumah dinas. Artinya, kalau kita merujuk kepada TB Hasanuddin, bentar lagi anggota DPR akan punya penghasilan 100 juta per bulan. Ini jadi perbincangan hangat. Apa yang membuat masyarakat resah dari penambahan penghasilan anggota DPR? Yang menjadi keresahan adalah tentunya kalau kita bandingkan dengan penghasilan rata-rata masyarakat. Kalau kita bandingkan dengan penghasilan rata-rata masyarakat, misalnya UMR Jakarta 5 juta lebih. Dan kita jangan dulu tambah pendapatan anggota DPR yang tadi 100 juta. Kita pakai data yang normal, data yang saat ini. Anggota DPR punya penghasilan sampai 50 juta. Masyarakat punya penghasilan yang kerja di Jakarta, yang tinggal di Jakarta, punya penghasilan 5 juta. Artinya, kesenjangan antara penghasilan masyarakat dengan anggota DPR 10 kali lipat. Sedangkan anggota DPR dapat penghasilan dari uang pajak masyarakat. Bayangkan kita sebagai rakyat bekerja susah payah, keringat, punya gaji maksimal 5 juta atau 5, berapa juta, itu dipakai untuk bayar pajak dan untuk membayar Dewan Perwakilan Rakyat. Gaji mereka 50 juta per bulan itu dari gaji kita. Perlu dicatat, diingat, dikutip, dan digarisbawahi bahwa kesenjangan antara penghasilan masyarakat rata-rata dengan penghasilan anggota DPR di Indonesia 10 kali lipat bedanya. 10 kali lipat. Mari kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Misalnya Malaysia. Itu kesenjangan antara penghasilan masyarakat dengan penghasilan anggota parlemen cuma 2 kali lipat. Singapura. Kesenjangan antara penghasilan masyarakat dengan penghasilan anggota parlemen cuma 3 kali lipat. Di Indonesia 10 kali lipat. Itu pun normalnya atau gaji yang sekarang. Bagaimana sekali ditambah gajinya oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo? Gaji 50 juta atau 54 juta ditambah lagi tunjangan tambahan 50 juta, artinya penghasilan anggota DPR sampai 100 juta. Artinya kesenjangan antara penghasilan anggota DPR dengan kita, rakyat, 20 kali lipat. Beda jauh dengan Malaysia dan Singapura. Ini yang membuat resah masyarakat Indonesia. Perlu dipertanyakan, perlu kita pikirkan lebih dalam. Tanda tanya besar, apa urgensi pemerintah memberikan gaji tambahan atau biaya operasional tambahan atau tunjangan tambahan atau apa itu istilahnya untuk anggota DPR menjadi 100 juta per bulan? Apa urgensinya? Pihak pemerintah menyampaikan bahwa rencana penambahan gaji atau tunjangan untuk anggota DPR itu dikarenakan banyak anggota DPR yang tidak mendapatkan rumah dinas. Apakah itu bisa disebut urgensi? Di sisi lain, ketika ada rencana penambahan penghasilan anggota DPR atau tunjangan untuk anggota DPR menjadi 100 juta per bulan, PNS tahun ini atau tahun 2026 nanti tidak akan mendapatkan kenaikan gaji. Itu sudah diungkap oleh Sri Mulyani. Alasannya efisiensi anggaran. Anggaran nasional APBN
akan digunakan untuk program-program strategis, program-program untuk kepentingan nasional. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah DPR membutuhkan 50 juta tambahan itu, dan apakah 50 juta tambahan itu sebuah urgensi dan bisa dikatakan bagian dari program strategis? Masalah selanjutnya adalah, berdasarkan survei dari indikator, DPR masuk ke dalam salah satu dari 3 lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Semua ini menjadi pertanyaan, kemana? Apakah pemerintah dan DPR berpihak kepada masyarakat atau kemana? Dan kalau kita rincikan, tunjangan-tunjangan yang selama ini didapatkan oleh anggota DPR, tunjangan kehormatan, tunjangan jabatan, tunjangan listrik, beras, komunikasi, dan lain-lain, apakah itu belum cukup? Misalnya, ada tunjangan komunikasi, tunjangan telepon, tunjangan aspirasi, dan tunjangan transportasi jalan. Tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan aspirasi. Itu pun menjadi pertanyaan, tumpang tindih, seolah-olah menjadi ide dalam tanda kutip untuk menghabiskan uang rakyat. Apakah tunjangan-tunjangan itu semua belum cukup untuk kebutuhan anggota DPR? Kenapa Presiden Prabowo lebih mementingkan menambah penghasilan anggota DPR ketimbang menambah gaji PNS atau untuk program-program strategis lainnya yang sebenarnya bisa menjadi opsi yang lebih baik? Seurgent apa gaji anggota DPR ditambah? Selanjutnya, kita akan bahas faktor-faktor apa saja sebenarnya yang membuat DPR membutuhkan uang banyak, sehingga kita bisa menjawab, apakah penambahan gaji DPR ini menjadi keharusan, menjadi urgensi bagi pemerintah? Faktor yang paling besar, utama, mengapa anggota DPR butuh uang banyak adalah gaya hidup. Gaya hidup ini adalah faktor yang tidak bisa kita bantah, tidak perlu data. Karena walaupun bisa sederhana, kita tahu DPR di sana dimanjakan. Yang menjadi faktor lainnya adalah mahalnya biaya pemilu. Bayangkan, untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, itu tidak cukup uang 10 miliar. Rata-rata anggota DPR mencalonkan diri dengan uang 20 miliar, bahkan di atas 20 miliar. Bagaimana cara uang itu kembali, sedangkan gaji mereka misalnya, kalaupun misalnya gaji mereka 100 juta per bulan, artinya maksimal selama 5 tahun menjabat mereka hanya dapat 6 miliar. Jadi kalau kita bahas ini, bukan hanya kenapa DPR harus punya uang banyak, tapi justru ada celah untuk korupsi. Saya kira 2 faktor itu yang menjadi catatan atau menjadi faktor urgent yang mengharuskan DPR punya penghasilan besar. Tidak ada lain-lain, tidak ada faktor untuk masyarakat dan lain-lain, karena mari kita bayangkan, mari kita pikirkan secara mendalam. Apakah selama menjabat DPR hadir di hadapan kita semua? DPR sering hadir menemui kita semua? Saya kira lebih sering DPR hadir ketika pemilu, bukan ketika mereka bekerja. Artinya 2 faktor tadi yang sebenarnya mempengaruhi kenapa DPR harus punya uang banyak, bukan rakyat. Catat. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya untuk kita semua rakyat Indonesia, apakah kita rela pemerintah menggelontorkan uang 50 juta untuk per satu anggota DPR, sedangkan penghasilan anggota DPR lebih dari cukup? Bukankah ketika anggota DPR punya penghasilan berkali-kali lipat dibandingkan dengan rakyat, ia akan lebih sulit merepresentasikan rakyat, ia akan lebih sulit mewakili rakyat, dan perlu menjadi catatan bahwa anggota DPR adalah wakil rakyat, bukan pengusaha. Kalau mau enak, ya kenapa nggak jadi pengusaha aja, punya penghasilan banyak, dan lain-lain. Kita butuh wakil rakyat yang berkorban. Catatan penting bagi pemerintah, juga KPU, penyelenggara pemilihan umum. Kalau biaya politik terus mahal seperti ini, maka kebutuhan politisi kita yang duduk di parlemen juga besar untuk balik modal, dalam tanda kutip. Artinya, anggaran kita akan terbuang sia-sia untuk menggaji mereka agar mereka bisa balik modal, bukan? Rasanya perlu
bagi pemerintah dan KPU untuk mengevaluasi sistem politik kita. Bukankah lebih baik pemilu didanai oleh pemerintah, sehingga calon anggota DPR tidak perlu mengeluarkan uang banyak, mereka bisa menjabat sebagai wakil rakyat yang sederhana, mereka tidak perlu memikirkan bagaimana balik modal dan lain-lain. Kalau calon anggota DPR kedepannya dan terus kedepannya mencalonkan diri dengan dana pribadi yang rata-rata 20 miliar ke atas, maka permasalahan keuangan di DPR baik gaji, korupsi, dan lain-lain akan terus ada dan ditradisi dan dibudayakan. Ini menjadi hal yang membuat masyarakat sangat muak jika pemerintah tidak segera turun tangan membenahi sistem politik kita, maka budaya butuh uang di anggota parlemen kita akan terus dan menerus. Sistem politik harus diperbaiki. Pendanaan kampanye harus diatur oleh pemerintah sebaik mungkin, sehingga tidak ada hutang piutang, tidak ada ambisi untuk balik modal dan lain-lain, sehingga pemerintah bisa mendanai anggota DPR secukupnya, dan anggota DPR selanjutnya bisa menjadi wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat. Karena apa? Karena mereka merasakan apa yang rakyat rasakan. Menjadi pertanyaan besar dan harus kita pikirkan, apakah anggota DPR bisa merasakan penderitaan rakyat dengan gajinya yang 10 bahkan bisa sampai 20 kali lipat kalau pemerintah jadi menambah gaji anggota DPR? Bisakah anggota DPR yang penghasilannya 100 juta per bulan, 3 juta per hari itu, merasakan penderitaan rakyat yang penghasilannya 3 juta per bulan, 5 juta per bulan? Saya rasa sulit. Jadi Sobat Thinker, apakah kalian setuju dengan rencana penambahan penghasilan tunjangan anggota DPR yang mencapai 100 juta atau 3 juta per hari? Sampai bertemu lagi di Unthinkable. Pikirkan apa yang belum pernah terpikirkan.